Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariyanti Wijilestari dari kelas 10 Farmasi nomor absen 4. Di sini saya akan menceritakan biografi salah satu tokoh pahlawan nasional, salah satu tokoh negarawan di Indonesia. Beliau merupakan ulama yang sangat berpengaruh di negara Indonesia ini, di negara kita. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi yang terbesar agama Islam di Indonesia. Beliau adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Ayahnya merupakan pimpinan pesantren yang sangat keras yang berada di selatan Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah anak ketiga dari 11 bersaudara. Beliau merupakan keturunan dari para ulama dan beliau juga merupakan keturunan darah biru atau bangsawan. Di saat Kiai Haji Hasyim Asy'ari berada di kandungan ibunya, dia selama 14 bulan, yaitu bayi yang lebih lama dalam kandungan sebagaimana mestinya biasanya memiliki kecerdasan yang melebihi bayi pada umumnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 24 Zulhijjah tahun 1287 Hijriah atau 10 April tahun 1875 Masehi. Di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Perilaku Kiai Haji Hasyim Asy'ari sejak masih kecil sudah sangat tegas. Contohnya di saat bermain dengan teman-temannya pun, jika ada teman yang menyimpang dalam peraturan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun tidak segan-segan untuk menegurnya. Dan cara menegurnya itu sangat halus, dan sikap itu teman-temannya pun menjadi menyeganinya. Pola kepemimpinan inilah yang menjadikan beliau mampu menjembatani persatuan antara Islam tradisional dan Islam modern, sehingga umat Islam di Indonesia saat itu dapat hidup rukun dan ukhuwah Islamiyahnya yang baik, serta dapat bersatu bahwa membantu dalam perjuangan memukul mundur penjajah dari tanah air tercinta Indonesia. Pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lahir dari keluarga kiai dan hidup di lingkungan pesantren yang penuh dengan kajian ilmu, tentu membuat Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun mendapatkan pendidikan agama Islam yang sangat baik. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempelajari ilmu-ilmu dasar tentang agama Islam dari ayahnya dan kakeknya yang bernama Utsman. Mulai dari ilmu tauhid, tajwid, fikih, dan lain-lain sebagainya. Beliau dikenal sebagai sosok yang rajin, ulet, dan bersungguh-sungguh dalam mata pelajaran dengan benar. Pada umur 13 tahun, beliau sudah dipercaya oleh ayahnya untuk membantu mengajar atau menjadi badal ayahnya. Pada masa muda ini, beliau telah memiliki kemampuan yang mumpuni dan memiliki sikap yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Pada umur 15 tahun, beliau mulai mengembara untuk mencari ilmu di pesantren-pesantren Jawa. Dimulai dari Wonokoyo Probolinggo, Pesantren Langitan Tuban, Pesantren Trenggilis Semarang, Pesantren Bangkalan Madura yang diasuh oleh Syekhona Khalil. Syekhona Khalil merupakan ulama yang sangat disegani pada masa itu dan sampai sekarang.
dan lanjut ke pesantren Siwalan yang diasuh oleh Kiai Yakub selama 5 tahun. Di tempat ini beliau juga mendapatkan istri dan menikah terjadi pada tahun 1892 ketika beliau umur 21 tahun. Di pernikahan tersebut mereka mendapatkan hadiah untuk haji dan mereka berada di Mekah selama 7 bulan. Selain haji, beliau juga menuntut ilmu hadis bersama ulama kondang, yaitu Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Syekh Khatib Minangkabawi merupakan imam yang berada di Masjid Nabawi. Selain mencari ilmu di ulama tersebut, beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga berguru kepada syekh-syekh lainnya. Di Makkah pun beliau dikaruniai anak yang bernama Abdullah. Tetapi tidak selang waktu yang lama, istri dan anaknya pun meninggal yang hanya berjarak 40 hari. Beliau pun tetap tabah dan ikhlas dengan takdir Allah. Karena semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan Allah. Pada tahun 1893, beliau berangkat lagi ke Mekah bersama adiknya. Tetapi selang berapa waktu atau berapa bulan, adiknya pun juga meninggal. Sikapnya pun tetap sama, tetap tabah dan menerima takdir dengan ikhlas. Untuk kedatangan kedua kalinya, beliau tinggal selama 7 tahun dan belajar menuntut ilmu hadis kepada Syekh Mahfud Al-Tarmasi, putra dari Kiai Abdullah atau pengasuh pesantren Trimas Pacitan. Setelah belajar ilmu kepada Al-Tarmusi, dia kemudian melanjutkan pendidikan kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi tentang ilmu fikih dan mazhab Syafi'i. Dia juga belajar dengan pendiri Muhammadiyah yaitu Ahmad Dahlan dan juga terus dia melanjutkan lagi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun melanjutkan pendidikannya pun kepada syekh-syekh dan sayyid-sayyid yang lainnya. Beliau selain belajar juga mendatangi petilasan Rasulullah SAW untuk merenung, refleksi, tadabbur atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menyelami banyak cobaan, ujian, rintangan, dan halangan. Setelah itu, beliau pun menjadi tokoh guru pada umumnya. Beliau pun menjadi murid dan muridnya pun banyak yang menjadi ulama, ahli hadis, mufid hadis, dan sebagainya. Pada tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun menikah lagi bersama Khadijah, putri dari Kiai Romli, pengasuh pesantren Karangkates Kediri. Setelah menikah pun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan istrinya pun kembali di Indonesia dan melanjutkan pesantren milik kakeknya, dan selang beberapa bulan beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng. Beliau selain sebagai kiai yang sangat ternama, beliau juga seorang petani dan pedagang yang sangat sukses.
Dari hasil-hasil itulah untuk menghidupi istri dan anak-anaknya dan pesantren. Pada masa penjajahan, Belanda pun tertarik kepada beliau dan Belanda pun memberi bintang 2. Tetapi beliau menolaknya. Selain penolakan, beliau juga mengharamkan untuk umat Islam untuk menaiki kapal Belanda saat haji, dan disebarkan laporan tersebut kepada menteri-menteri tokoh keagamaan secara langsung. Pada masa penjajahan, Belanda memaksa untuk semua orang yang untuk bertakwa kepada dewa dan Kaisar Hirohito. Dan itu pula Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun dipenjara dan bahkan disiksa hingga salah satu jari beliau tidak berfungsi lagi. Dan selang beberapa bulan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dibebaskan karena adanya desakan-desakan dari para santri dan kiai-kiai. Setelah itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi bersama pengasuh-pengasuh dan lainnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi tersebut tidak sendiri. Dia juga dengan Wahab Hasbullah selaku pemimpin yang mendirikan Nahdlatul Ulama atau kaki kanannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang sebelum mendirikan adanya delegasi dalam Kongres Islami di Makkah yang akan menghancurkan petilasan makam-makam yang ada di Makkah karena dianggap bid'ah. Dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun menentang kongres tersebut karena ingin melestarikan warisan peradaban Islam. Wahab Hasbullah pun mengajukan pertentangan tersebut untuk ke Mekah dan mengurungkan kongres tersebut di waktu yang hampir sama. Berbagai penjuru dunia atas rencana Ibnu Saud sehingga rencana tersebut dapat digagalkan. Sehingga saat ini pun umat Islam dengan bebas melaksanakan ibadah di Makkah dengan madhab masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadhab, serta berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga. Pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi atau 7 Ramadan 1366 Hijriah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun wafat saat menerima kedatangan utusan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Bung Tomo yang hendak mengabarkan keadaan kemenangan setelah terjadinya agresif militer pada 21 Juli 1947. Dapat kita simpulkan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki sikap yang sabar, bijak, jiwa kepemimpinan, dan berani teguh dalam prinsip hingga mampu menjembatani persatuan antara Islam tradisional dan Islam modern, sehingga menjadi hidup rukun dalam ukhuwah Islamiyah yang baik. Dengan harapan teman-teman bisa meneladani sikap jiwa kepemimpinan, sabar, bijak, berani dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari di kehidupan sehari-hari. Saya juga sangat berterima kasih yang telah menyimak dan mendengarkan semuanya. Kita bisa bertemu. Semoga kita bisa bertemu di lain hari atau di lain kesempatan
Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.